listen. Not loud because I am on air.
Selamat malam, ada Romo Toto kepada Bapak dan Ibu dan saudara-saudari para legioner. Selamat bergabung dalam novena Santo Yusuf hari yang ke-8. Kita mendoakan novena Santo Yusuf untuk 100 tahun karya Legio Maria di seluruh dunia dan juga untuk wujud-wujud pribadi kita. Mari kita mulai dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, sumber segala cinta kasih, lagi Maha Penyayang. Puji dan syukur kami persembahkan kepadamu berkat karya Roh Kudus-Mu. Legio Maria dari awal hingga saat ini berkarya menuju usia 100 tahun. Allah Bapa yang Maha Mulia dan Maha Agung, yang boleh kami kenal di dalam nama terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus, bersama Bunda pilihan-Mu, Maria. Perkenankanlah kami memohon kehadirat-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu, agar senantiasa mendampingi acara ini dari awal hingga akhir. Sehingga apa yang kami acarakan dan kami rencanakan
dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Jika ini selaras dengan kehendak-Mu, demi terciptanya kerajaan Allah yang kami dambakan. Doa ini kami panjatkan dan kami persembahkan hanya di dalam nama terkasih Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ini langsung bacaan rohani. Iya, Romo. Oh ya. Baik, selamat malam untuk Bapak Ibu, saudari, saudara. Salam legioner, shalom, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat. Pada malam hari ini, untuk novena Santo Yusuf hari yang ke-8, saya mencoba menawarkan bacaan rohani yang diambil dari Injil Matius 13 ayat 54 sampai 58. Nanti silakan Bapak Ibu bisa membaca dari kitab suci, dari Injil, atau dari share screen yang saya tampilkan ini. Bacaan dari Injil suci menurut Matius. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka, maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara, kita baru saja melihat bacaan rohani dari Injil yang ditampilkan. Sebelum masuk ke materi, mungkin baiknya juga kita melihat kembali bacaan tadi sekilas. Mari kita lihat sebentar ya. Kira-kira mana ayat atau kalimat yang berkesan bagi Bapak Ibu sekalian supaya kita masuk kepada poin yang saya tawarkan pada kesempatan ini. Silakan dibaca dulu dalam hati sebentar. Baik, mudah-mudahan cukup ya. Kita lihat mari dalam Patris Corde, apa yang kemudian disampaikan di sana. Patris Corde ini artinya adalah dengan hati seorang bapa, adalah judul surat apostolik dari Bapak Paus Fransiskus tertanggal 8 Desember 2020. Surat ini ditulis oleh beliau dalam dua konteks. Yang pertama, sebagai peringatan 150 tahun penetapan Santo Yusuf atau Santo Yosef sebagai pelindung gereja oleh Paus Pius ke-9.
Dan yang kedua, situasi wabah corona. Dan Bapak Paus mengajak kita untuk berpaling pada salah satu tokoh orang beriman yang layak diteladani, yaitu Santo Yusuf. Sebetulnya dalam surat ini juga diperjelas tidak banyak catatan tentang Santo Yusuf dalam kitab suci. Kalau kita nanti membaca, tidak banyak catatan mengenai Santo Yusuf dalam kitab suci itu. Bahkan ia sama sekali tidak pernah dikutip dan tidak pernah bicara. Coba ya, kita mungkin pernah membaca sebelumnya, tidak ada kata-kata yang kemudian disampaikan oleh Santo Yusuf. Nah, dari Injil Matius dan Lukas memang memberikan informasi di sana, antara lain Yusuf adalah tukang kayu. Matius 13 ayat 55, tadi yang Ramo bacakan bagiannya. Bertunangan dengan Maria, Matius 1 ayat 18, Lukas 1 ayat 27. Yusuf seorang yang tulus hati, Matius 1 ayat 19. Yusuf seorang yang taat pada kehendak Allah, Lukas 1 ayat 22, 27, dan 39. Dan silahkan dilihat konteksnya dari kutipan-kutipan kitab suci itu. Dan seterusnya. Ya. Ini konteks yang tampilkan oleh Bapak Paus dari surat apostolik yang ditulis oleh beliau dalam Patris Corde. Supaya kita tahu ya konteksnya dan juga apa yang kemudian disampaikan oleh Bapak Paus untuk memasuki poin yang nanti saya coba tawarkan. Nah, tema novena ke-8 ini Santo Yusuf, teladan pekerja. Sebetulnya hendak memperlihatkan pesan apa sih bagi kita semua. Saya ketika merenungkan, paling tidak ada beberapa pesan yang bisa kita perdalam. Dan saya yakin masih ada pesan-pesan yang lainnya yang ditemukan. Tapi paling tidak ada beberapa poin ini yang bisa saya tawarkan, antara lain. Yang pertama, Yusuf ini seorang tukang kayu. Injil mengisahkan bahwa Yusuf adalah seorang tukang kayu. Dari tadi ya, Matius yang kita baca, Injil Matius tadi di awal, dia bukanlah orang kaya. Jadi kita membayangkan seorang tukang kayu pada waktu itu bukanlah termasuk orang yang terpandang secara kekayaan dan sebagainya. Sekali lagi, Santo Yusuf bukanlah orang yang kaya. Dalam Lukas 2 ayat 24, penegasan itu ditampilkan, Yusuf mempersembahkan burung terkukur. Kalau kita baca dalam Lukas 2 ayat 24. Bukan seekor anak domba yang dipersembahkan. Padahal kalau kita melihat ya, kalau orang yang punya ya, pasti adalah seekor anak domba. Dalam Imamat juga dituliskan di sana. Kemudian dalam Matius 2 ayat 13-15, saat Yusuf ini mengungsi ke Mesir, kita bisa membayangkan bahwa dia tidak punya apa-apa. Tidak punya banyak bekal, ataupun juga kekayaan yang dibawanya. Jadi jelas di sini sekali lagi, yang ingin saya tunjukkan adalah Yusuf seorang tukang kayu, bukanlah orang yang punya harta banyak, orang yang terpandang secara harta duniawi. Justru dia adalah orang yang begitu sederhana sebetulnya. Maka sebetulnya Yusuf pun mengalami saat-saat tersulit di dalam kehidupannya. Namun Yusuf memperlihatkan kepada kita bahwa dia punya tangan, kehendak, dan kemauan kuat untuk mau bekerja. Lihat di gambar samping, saya memperlihatkan bagaimana Santo Yusuf itu giat bekerja sebagai seorang tukang kayu untuk memikirkan keluarganya, ya, Yesus dan juga Maria. Maka di sini kita melihat Yusuf tampil sebagai pribadi yang sederhana, menerima apa yang ada padanya. Ya, dia sebagai tukang kayu diterima apa adanya. Tetapi Yusuf menjalankan profesinya ini, pekerjaannya ini, semua yang ada padanya ini dengan sungguh-sungguh. Ya. Itu yang tampak. Ini yang pertama. Ya. Lalu yang kedua, seorang pekerja keras dan penuh tanggung jawab. Dalam tradisi gereja, Yusuf digambarkan sebagai pekerja keras dan penuh tanggung jawab untuk menjamin kebutuhan keluarga.
Dengan bekerja, Yusuf ini tidak hanya menafkahi keluarga, tetapi juga mendidik anaknya dengan semangat kerja keras. Saya masih ingat ketika kecil, orang tua saya berjualan, artinya di pasar sederhana. Lalu juga kadangkala atau cukup sering saya juga diajak oleh mereka untuk membantu begitu ya di pasar tradisional seperti itu. Saya membayangkan mungkin juga seperti itu ya. Yusuf ini ya artinya pekerjaan dia sebagai tukang kayu, kita bisa membayangkan Yusuf pun paling juga mengajak Yesus ya pada waktu kecil. Mungkin juga pengalaman kita Bapak Ibu sekalian mengalami saat-saat waktu kecil ya, oleh orang tuanya profesinya apa, mungkin juga orang tua mengajak kita sesekali ataupun mungkin juga seringkali diajak untuk membantu, untuk melihat ya dengan nyata. Maka kita bisa melihat Yesus pun dididik pula sebagai tukang kayu. Yusuf tidak melepaskan Yesus dari suka duka hidup harian. Tidak, tapi Yusuf mengajak Yesus untuk melihat, bahkan juga untuk mau terlibat di situ. Maka dengan cara ini, dengan sendirinya, Yesus belajar menghargai kerja tangan. Ya, kalau tukang kayu kan pakai pekerjaan tangan ya, mebel, dan kalau kita bisa melihat saat ini kan ya pakai tangan dan sebagainya gitu, kerja tangan. Nah, Yesus ini belajar itu semua. Akhirnya juga dia belajar tentang ini, bagaimana supaya punya hati untuk peduli dengan mereka yang harus hidup bersusah payah dengan bekerja. Itu poinnya. Hanya dengan bekerja keras, hidup ini dapat dijalani dan segala kebutuhan bisa dipenuhi dengan cukup. Dengan kerja keras. Bukan hanya diam saja, menunggu, dan sebagainya. Kalau kita ingin mencukupi kebutuhan keluarga, pastikan kerja keras. Seorang bapak bahkan juga harus melembur begitu untuk menafkahi keluarganya. Mengambil jam lembur misalkan. Itu banyak terjadi. Single mom misalnya untuk menghidupi anak-anaknya karena ditinggal, entah suaminya pergi meninggalkan ataupun karena suaminya meninggal. Ada banyak saya jumpai mereka bekerja keras untuk menafkahi anak-anaknya dan juga dirinya. Nah, itulah gambarannya ya. Sekali lagi saya ingin menampilkan Yusuf seorang pekerja keras dan penuh tanggung jawab. Ini poin yang kedua. Sekarang poin yang ketiga. Keluarga yang bekerja. Keluarga Nazaret adalah keluarga yang bekerja, Bapak Ibu. Ya, lihat gambar yang di samping. Mereka bekerja. Ya, mereka dipilih oleh Allah, orang yang istimewa, pribadi yang istimewa ya. Tapi bukan berarti Allah memanjakan hidup mereka, enggak. Tapi lihat, keluarga Nazaret ini adalah keluarga yang bekerja, satu dengan yang lainnya. Luar biasa. Bahkan tertanggal 1 Mei 1955, Paus Pius ke-12 mengukuhkan Santo Yusuf sebagai Santo Yusuf pekerja. Pelindung para pekerja yang mengajarkan tentang keluhuran martabat kerja. Keluhuran martabat kerja. Artinya, dengan bekerja, kita juga memuliakan Allah. Dengan bekerja, kita ikut ambil bagian dalam karya penciptaan. Dengan bekerja, kita menampilkan juga bahwa pekerjaan itu adalah sesuatu yang mulia. Ya. Yusuf sadar akan tanggung jawabnya untuk menjamin kebutuhan keluarga. Maka dia bekerja keras. Ia begitu tekun menghidupi profesinya sebagai tukang kayu. Dari Yusuf inilah Yesus belajar tentang nilai, martabat, dan sukacita akan artinya memakan roti yang merupakan hasil dari kerja kerasnya sendiri. Yesus mengalami itu semua. Dan itu juga yang ditegaskan oleh Bapak Paus dalam surat tadi yang tulis oleh beliau, juga menampilkan ini bagaimana Yesus belajar dari Yusuf itu tentang nilai martabat, sukacita artinya memakan roti yang merupakan hasil dari kerja kerasnya sendiri. Luar biasa. Maka di sini kita bisa belajar mau berjerih lelah, berkeringat, dan menghargai kerja. Lebih-lebih pekerjaan harian kita sebagai panggilan dasar hidup manusia. Ini poin yang ketiga. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya poin-poin ini. Tapi paling tidak kita bisa belajar 1-2 poin yang bisa kita ambil makna dari Santo Yusuf, teladan pekerja bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mencoba menuangkan dalam konteks saat ini
secara singkat, kita sama-sama sedang menghadapi yang namanya wabah corona. Wabah corona ini masih berlangsung dan sudah hampir 2 tahun ya bahkan ya. Wabah corona ini membuat banyak orang kehilangan pekerjaan sebetulnya. Kondisi sosial ekonomi makin memburuk, sementara biaya hidup terus meningkat. Nggak ada biaya hidup itu semakin berkurang ternyata, semakin meningkat. Banyak orang kemudian juga kena PHK, banyak orang yang semakin berkekurangan gitu ya. Kita melihat di sini oleh karena wabah ini, sekali lagi banyak orang yang kehilangan harapan. Ya tadi kehilangan pekerjaan, kondisi sosial ekonomi yang makin memburuk, biaya hidup yang terus meningkat dan sebagainya sebetulnya. Ya. Ini konteksnya. Maka apa yang bisa kita maknai dari teladan Santo Yusuf yang kita lihat dia menampilkan kerja kerasnya, bekerja itu untuk kita. Santo Yusuf mengajak kita untuk menghadapi krisis yang ada saat ini dalam wabah corona ini dengan tenang ya, dengan tenang, tetap dalam ketekunan dan kesetiaan. Ya, tenang, tekun, setia agar mampu menemukan jalan keluar dengan bijaksana. Saya yakin, saya percaya kalau kita tenang, lalu tekun dan tetap setia, tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan pasti juga akan memperlihatkan semua yang baik untuk diri kita. Ini yang bisa kita maknai. Maka bagian terakhir sebagai sebuah penutup, saya hendak mengatakan untuk kita semua, orang beriman itu akhirnya adalah orang yang selalu mau bekerja, mau berjerih payah, mau berkeringat bahkan dengan bekerja tangan sekalipun. Itu orang beriman. Orang beriman itu bukan sebagai penonton atau hanya duduk diam, tapi sebagai pelaku utama dan pekerja kehidupan ini. Ini ya, sebagai penutup terakhir, mudah-mudahan apa yang disampaikan sungguh membantu kita semua untuk semakin bisa meneladan Santo Yusuf pekerja ini, sehingga apapun bentuk pekerjaan yang kita dapatkan, yang kita lakukan saat ini, sungguh dihayati untuk sampai pada pemaknaan seperti ini. Demikian, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah saat ini kita akan mulai Rosario Santo Yusuf. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Peristiwa gembira yang pertama. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Doakanlah kami, ya Santo Yusuf yang tersuci, agar kami pantas menikmati janji Kristus. Peristiwa gembira yang kedua. Maria mengunjungi Elizabeth saudarinya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Doakanlah kami, ya Santo Yusuf yang tersuci, Agar kami pantas menikmati janji Kristus. peristiwa gembira yang ketiga. Yesus dilahirkan di Betlehem. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Doakanlah kami, ya Santo Yusuf yang tersuci, Agar kami pantas menikmati janji Kristus. peristiwa gembira yang keempat. Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Doakanlah kami, ya Santo Yusuf yang tersuci, Agar kami pantas menikmati janji Kristus. peristiwa gembira yang kelima. Yesus diketemukan dalam bait Allah. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Doakanlah kami, ya Santo Yusuf yang tersuci, Agar kami pantas menikmati janji Kristus. Peristiwa sedih yang pertama. Yesus berdoa kepada Bapanya dalam sakratul maut. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Doakanlah kami, ya Santo Yusuf yang tersuci, Agar kami pantas menikmati janji Kristus. peristiwa sedih yang kedua, Yesus didera. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Doakanlah kami, ya Santo Yusuf, yang tersuci, Agar kami pantas menikmati janji Kristus. peristiwa sedih yang ketiga, Yesus dimahkotai duri. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Doakanlah kami, ya Santo Yusuf yang tersuci, Agar kami pantas menikmati janji Kristus. peristiwa sedih yang keempat, Yesus memanggul salibnya ke Gunung Kalvari. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Doakanlah kami, ya Santo Yusuf yang tersuci, Agar kami pantas menikmati janji Kristus. peristiwa sedih yang kelima, Yesus wafat di salib. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Doakanlah kami, ya Santo Yusuf yang tersuci, Agar kami pantas menikmati janji Kristus. Peristiwa mulia yang pertama, Yesus bangkit dari antara orang mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Doakanlah kami ya Santo Yusuf yang tersuci, Agar kami pantas menikmati janji Kristus. peristiwa mulia yang kedua, Yesus naik ke surga. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Doakanlah kami ya Santo Yusuf yang tersuci, Agar kami pantas menikmati janji Kristus. peristiwa mulia yang ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Doakanlah kami ya Santo Yusuf yang tersuci, Agar kami pantas menikmati janji Kristus. peristiwa mulia yang keempat, Maria diangkat ke surga. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Doakanlah kami ya Santo Yusuf yang tersuci, Agar kami pantas menikmati janji Kristus. Peristiwa mulia kelima, Maria dimahkotai di surga. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Doakanlah kami ya Santo Yusuf yang tersuci, Agar kami pantas menikmati janji Kristus. Peristiwa terang yang pertama. Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Doakanlah kami ya Santo Yusuf yang tersuci, Agar kami pantas menikmati janji Kristus. peristiwa terang kedua, Yesus menyatakan dirinya dalam pesta perkawinan di Kana. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Doakanlah kami ya Santo Yusuf yang tersuci, Agar kami pantas menikmati janji Kristus. peristiwa terang ketiga, Yesus memberitakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Doakanlah kami ya Santo Yusuf yang tersuci, Agar kami pantas menikmati janji Kristus. peristiwa terang keempat, Yesus menampakkan kemuliaannya. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Doakanlah kami ya Santo Yusuf yang tersuci, Agar kami pantas menikmati janji Kristus. peristiwa terang kelima, Yesus menetapkan Ekaristi. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Doakanlah kami ya Santo Yusuf yang tersuci, Agar kami pantas menikmati janji Kristus. Marilah kita sebutkan wujud-wujud kita. Satu, untuk Legio 100 tahun agar berjalan dengan lancar. Kedua, agar pandemi COVID di seluruh dunia cepat berlalu. Ketiga, untuk gereja-gereja yang sudah dibuka untuk misa, semoga dilindungi, dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Keempat, agar pasangan hidup yang seiman untuk Erika, Christina, dan Angelina Putri Emia. Kelima, mohon kesembuhan untuk Merlin Lin dari penyakit autoimun, vertigo, miom, dan tiroid. Keenam, untuk kelancaran persiapan 100 tahun tanggal 11 September di paroki hati tak bernoda rasa Maria buat baru.
Suara. Yanti suaranya nggak ada. Cianti suara. Santo Yusuf teladan pekerja. Pada awal mula, seturut rencana Allah, bekerja itu menyenangkan dan memberikan kepuasan. Namun, manusia sendirilah yang kemudian memisahkan diri dari Tuhan. Sejak saat itulah bekerja menjadi sumber penderitaan dan kesulitan. Ya Santo Yusuf, engkau menyerahkan dirimu kepada hukum kerja karena memahami bahwa pekerjaan dapat dikembalikan menjadi sesuatu yang mulia dan baik, sesuai dengan rencana Sang Pencipta. Inilah rahasia hidupmu sebagai pekerja. Ketika Allah memutuskan seorang bapak pengasuh bagi putranya, Dia memilih seorang pekerja melaluimu. Allah menunjukkan nilai dari kerja dan engkau tidak mengecewakannya. Seluruh hatimu kau tanamkan dalam kerja. Pekerjaan menjadi ungkapan cintamu kepada Allah. Saat ini kami membayangkan sosokmu ya Santo Yosef, sedang berjalan di Nazaret. Wajahmu tersenyum dan berkilau karena keringat. Kantong perlengkapan alat-alat kerja tersandang di bahumu. Engkau adalah seorang tukang kayu. Engkau bekerja mengukur, memotong, menggergaji, dan memaku kayu. Semuanya itu adalah pekerjaan sehari-hari tukang kayu. Yang berbeda darimu adalah itu semua kau lakukan di hadirat Allah. Ya Santo Yusuf, ajarilah kami untuk mencintai pekerjaan kami, sehingga ia menjadi sumber kepuasan serta kebahagiaan bagi kami dan sesama. Semoga kami selalu bisa bekerja dengan jujur, adil, dan tulus, serta melihat pekerjaan yang telah selesai. Sungguh-sungguh sebagai ungkapan kasih kepada Allah. Marilah kita ucapkan dalam hati permohonan kita. Melalui teladanmu ya Santo Yusuf, semoga kami selalu menyambut kehadirat Putra Allah di dalam pekerjaan kami, di mana saja dan kapan saja. Amin. Santo Yusuf teladan kaum pekerja, doakanlah kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk memohon berkat Tuhan untuk kita semua, orang-orang yang kita bawa dalam novena ini, intensi kita, dan juga orang-orang yang kita kasihi. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian dan juga seluruh intensi yang dibawa dan orang-orang yang kita kasihi dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih.
Romo Toto, Bapak Ibu, Saudara-saudari, Legioner semuanya, novena Santo Yusuf telah selesai. Terima kasih keikutsertaan dalam malam ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi minggu depan untuk novena hari yang ke-9 pada jam yang sama.